Mobil pikap tua yang ditumpangi Nina berjalan pelan menembus kabut pagi. Udara di pedalaman itu dingin dan lembab. Jalanan penuh lumpur, kanan kirinya sawah dan pepohonan jati. Sopir, seorang pria tua yang dari tadi diam, tiba-tiba berbicara tanpa menoleh. "Mbak, mau ke Nirmala, hati-hati. Ya, orang sana. Kalau udah Oktober jadi aneh-aneh." Nina hanya tersenyum kaku. Ia sedang melakukan penelitian untuk skripsi tentang ritual larung di desa Jawa Timur. Namun, semakin jauh ia masuk, sinyal ponsel hilang. Suara jangkrik menggantikan deru mesin ketika melewati jembatan kayu di atas sungai hitam berarus tenang. Sopir berbisik lirih, "Kalau nanti Mbak lihat sesuatu di air, jangan disapa." Desa Nirmala tampak indah. Dari luar rumah panggung berderet rapi. Bunga sepatu tumbuh di pagar bambu. Tapi ada hal ganjil yang langsung membuat Nina merinding. Semua orang yang ia temui tersenyum. Senyum lebar, lama tanpa suara. Bahkan ketika ia memperkenalkan diri, mereka hanya mengangguk dan tersenyum makin lebar. Mak Darmi, pemilik rumah tempatnya menginap, menyambutnya hangat. Namun, di balik senyum dan keramahannya, sorot matanya tampak kosong. "Selamat datang, Enduk. Kau datang pas waktunya. Tanggal 12 nanti kita akan larung. Sudah lama kami menunggu orang luar ikut melihat." Sore itu, Nina berjalan di sekitar desa sambil mencatat. Ia melihat warga membuat boneka dari jerami, kain bekas, dan rambut manusia. Ya, rambut manusia. Beberapa ibu-ibu tampak memotong rambut mereka sendiri dan menempelkannya ke kepala boneka. Ketika ia tanya kenapa, seorang anak kecil menjawab polos, "Biar bonekanya mirip, Mbak. Kalau nggak mirip, nanti yang di sungai nggak mau terima." Di rumah Mak Darmi sudah ada satu boneka berdiri di sudut kamar Nina. Rambutnya hitam, panjang sebahu, dan yang paling aneh, boneka itu memakai kaos abu-abu dan celana jeans, persis seperti pakaian Nina hari itu. "Mak, kenapa bonekanya mirip saya?" "Biar gampang dikenali yang di bawah, Enduk," jawab Mak Darmi sambil tersenyum. "Yang di bawah?" "Iya, yang nunggu di sungai." Malam itu, hujan turun deras. Nina terbangun karena mendengar suara orang tertawa pelan dari kolong rumah panggung. Suara itu seperti banyak orang berbisik bersamaan. "Nina, ayo main." Ia menunduk, mencoba mengintip lewat celah lantai. Gelap, tapi kemudian ada sesuatu yang bergerak di bawah. Bayangan hitam merayap pelan. Ketika petir menyambar, sesosok wajah tanpa bibir menatap dari bawah lantai. Gigi-giginya terlihat penuh dan rapi. Tapi senyum itu menyeringai sampai ke telinga. Nina berlari ke pintu. Tapi dari luar terdengar langkah kaki basah. Seperti seseorang berdiri di beranda. Tanggal 12 Oktober. Langit pagi itu abu. Semua warga berpakaian putih, memegang boneka masing-masing. Di tengah desa mengalir sungai besar yang warnanya kehitaman. Airnya tenang, tapi terasa dalam. Kepala desa berdiri di batu besar, memimpin mantra dengan suara berat.
kita larung wajah kita, agar yang di bawah tidak lapar. Satu persatu, warga mendorong boneka mereka ke sungai. Boneka-boneka itu hanyut perlahan. Beberapa tenggelam, beberapa justru mengambang sambil menatap ke arah daratan. Ketika giliran Mak Darmi, ia membawa boneka yang mirip Nina. "Mak, itu boneka saya." "Maaf, Nduk, ini bukan boneka, ini pengganti." Mak Darmi menatap boneka itu dengan sedih, lalu mendorongnya ke sungai. Namun begitu air menyentuh jerami itu, matanya terbuka. Nina menjerit, tapi semua warga tetap tersenyum. Malamnya, Nina bermimpi berjalan di dasar sungai. Airnya hitam pekat, tapi ia bisa bernapas di dalamnya. Di sekelilingnya, ratusan boneka jerami berdiri tegak, menatapnya dengan mata kosong. Beberapa mulai bergerak. Satu boneka dengan wajah yang sangat mirip dirinya berbisik, "Yang asli sudah diambil, kau tinggal cangkang." Ia terbangun dalam kegelapan. Rambutnya basah, kakinya penuh lumpur, dan dari cermin di kamar, pantulannya tersenyum. Padahal ia tidak. Hari-hari berikutnya, Nina mencoba kabur, namun setiap jalan keluar dari desa selalu kembali ke tempat yang sama, tepi sungai. Penduduk yang ia temui tetap tersenyum, dan kini senyum mereka semakin lebar. Tidak wajar. Beberapa di antara mereka bibirnya sobek, seperti dijahit paksa agar tetap tersenyum. Mak Darmi akhirnya datang, membawa cermin besar. "Enduk, lihatlah, sekarang kau bagian dari kami." Nina menatap pantulan di cermin itu. Matanya tampak kosong, mulutnya tersenyum sampai robek. Ia menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Seminggu kemudian, relawan pencari datang karena laporan mahasiswa hilang. Desa Nirmala tampak kosong, seperti tak berpenghuni. Namun, di pinggir sungai, mereka menemukan ratusan boneka jerami berjejer rapi. Satu di antaranya bukan dari jerami, kulitnya membiru, rambutnya basah, dan di bibirnya masih menempel jahitan benang hitam. Di tangannya ada kartu identitas basah. Nina Ramadhani, Universitas Negeri. Ketika petugas menutup jenazahnya, air sungai di belakang mereka bergolak. Sebuah boneka tersenyum dan perlahan membuka matanya.